Apa yang kalian lihat dari cuplikan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah materi yang berkaitan dengan cuplikan di awal tadi. Kira-kira sudah ada yang bisa menebak materi apa yang akan kita bahas hari ini? Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, memahami pengertian berita. Yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok berita. Yang ketiga, menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Yang keempat, memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Apa yang tak pernah hilang atau bahkan senantiasa melekat dari kehidupan sehari-hari kita? Yup, benar. Informasi. Informasi adalah salah satu bagian yang selalu kita butuhkan di keseharian kita. Informasi kita dapatkan melalui berita. Berita merupakan media atau sarana kita memperoleh informasi. Kita bisa temukan dalam bentuk media cetak ataupun media elektronik. Yuk kenali lebih jauh apa itu teks berita. Sebelum kita mengetahui apa itu teks berita, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu berita. Menurut KBBI, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita sepadan dengan kata kabar, laporan, dan pemberitahuan. Sementara itu, teks berita merupakan teks yang berisi informasi tentang kejadian dan peristiwa faktual dan aktual yang diinformasikan secara tulis untuk disampaikan kepada masyarakat. Berita bisa kita temukan di media cetak seperti koran, artikel, dan juga majalah. Media elektronik seperti internet, televisi, dan juga radio. Sebuah berita yang baik apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, faktual. Artinya, berita tersebut berdasarkan fakta atau tidak mengada-ngada. Yang kedua, aktual. Berita tersebut masih hangat-hangatnya dibicarakan atau belum lama terjadi. Ketiga, berita yang disajikan seimbang, tidak memihak pihak manapun. Keempat, berita yang disajikan memuat peristiwa penting. Terakhir, berita yang disajikan harus lengkap, artinya memuat pokok-pokok berita. Kita akan mendapatkan informasi-informasi penting yang bisa menambah wawasan apabila rajin membaca teks berita, sehingga dapat menjadikan kita berpikir secara kreatif, kritis, dan efektif terhadap suatu hal. Suatu peristiwa dapat bertahan selama beberapa jam, hari, bahkan tahun, tergantung seberapa hangat berita tersebut diperbincangkan oleh orang-orang. Pokok-pokok berita terdiri dari apa peristiwa yang terjadi, di mana terjadinya peristiwa tersebut, kapan peristiwa tersebut terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, dan bagaimana proses terjadinya peristiwa. Keenam pokok-pokok berita tersebut kita kenal dengan istilah adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan contoh mengidentifikasi pokok-pokok berita berikut. Berdasarkan hasil analisis terhadap teks berita, apa itu virus corona dan COVID-19, kita peroleh pokok-pokok berita sebagai berikut. Apa peristiwa yang terjadi?
Virus corona menginfeksi lebih dari 100 negara di dunia dan mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia. Di mana peristiwa itu terjadi? Kota Wuhan, China. Kapan peristiwa itu terjadi? Akhir Desember 2019. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Virus ini ditularkan oleh manusia, terkhusus kepada lansia. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Virus corona muncul dengan beberapa gejala yang berbeda-beda pada tubuh pasiennya. Namun, secara umum gejala virus corona adalah flu, demam, batuk, hingga sesak nafas. Demikian hasil analisis pokok-pokok berita yang terdapat dalam berita apa itu virus corona dan COVID-19. Untuk mengetahui informasi keseluruhan dari isi berita, kita bisa melakukan simpulan. Simpulan dapat kita lakukan melalui langkah-langkah berikut. Pertama, memahami sajian berita yang diberikan. Kedua, mencatat pokok-pokok berita ke dalam buku tulis kita. Ketiga, menulis pokok-pokok berita ke dalam bentuk paragraf. Keempat, menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Kelima, menyampaikan isi berita secara lisan dan tulisan. Ketika kita membaca atau mendengar sebuah berita, tidak jarang kita menanggapi isi berita tersebut. Adapun teknik dalam menanggapi isi berita, yang pertama, tanggapan harus berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Yang kedua, tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan oleh orang lain atau bahkan mengulangi pernyataan. Yang ketiga, tanggapan disampaikan dengan kalimat yang tepat. Terakhir, tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang teks berita. Sebagai kesimpulan bahwa berita itu adalah sajian informasi yang berisikan kejadian atau peristiwa faktual dan aktual yang ditujukan kepada khalayak ramai. Berita sendiri bisa kita temukan dalam bentuk media cetak maupun media elektronik. Nah, sebagai bahan evaluasi kamu, silakan kamu kerjakan lembar kerja berikut ya di buku tugasmu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.